Wasit saat duit raib. Nah, ini dihindari ya kalau kita berbicara mengenai sengketa, kemudian kasus-kasus duit raib, sehingga diperlukan fungsi pengawasan dari seorang wasit. Wasitnya tentu saja juga harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan juga tindakannya, karena tidak main-main wasitnya ini diberikan kepercayaan yang tinggi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ada kata-kata wasit, ada OJK di sana, Otoritas Jasa Keuangan. Ini pertama kita harus mengingat lagi fungsi utama dari OJK, mengapa OJK waktu itu perlu dibentuk. Ini tidak lain tidak bukan agar keseluruhan kegiatan di lembaga jasa keuangan, di industri jasa keuangan selalu dan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen dan juga masyarakat. Sektor lembaga jasa keuangan ini mewakili banyak sekali bidang usaha dan bisnis. Ada perbankan yang paling dominan, kemudian ada pasar modal, perasuransian, kemudian ada modal ventura sampai ke fintech, beragam sekali. Dan ini sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia juga. Oleh karena itu OJK mengatakan akan terus memaksimalkan peran yang dimiliki sebagai seorang wasit. Kita akan berbicara mengenai pemberitaan baru-baru ini tentang keberadaan dari LAPS-SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Kata sengketa tentu saja satu hal yang sangat-sangat ingin dihindari oleh para nasabah, konsumen, dan juga industri itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai peran penting dari lembaga jasa keuangan, kita tahu beberapa kasus sayangnya sudah mencoreng ini kalau kita berbicara mengenai peran penting dari lembaga dan industri jasa keuangan. Disinilah OJK dituntut perannya untuk lebih maksimal lagi agar kasus-kasus tadi tidak mencuat atau paling tidak semakin bisa diminimalisir kasus-kasus yang terjadi melibatkan industri jasa keuangan. OJK ini berfungsi juga untuk menyediakan pelayanan pengaduan, jadi sudah ada wadahnya kalau Anda sebagai konsumen merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Kemudian mediasi dalam penyelesaian kalau ada sengketa antara konsumen dan juga lembaga jasa keuangan. Kemudian OJK juga punya peran yang sangat penting, bahkan ranahnya sangat kuat, wewenang yang dimiliki sampai bisa meminta lembaga jasa keuangan tadi bisa menghentikan kegiatannya atau bubar sama sekali apabila ternyata di lapangan dijumpai merugikan masyarakat. LAPS-SJK ini adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang berada di luar pengadilan. Ini akan mulai diintegrasikan operasionalnya di awal 2021. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai lembaga penyelesaian sengketa, OJK sudah punya beberapa dan mewakili masing-masing bidang di sektor jasa keuangan. Tapi nanti mulai 2021 agar semuanya lebih tersentralisasi, terkonsentrasi sehingga masyarakat, para konsumen lembaga jasa keuangan ini bisa lebih mudah dalam memberikan pengaduannya karena satu atap, satu integrated badan akan dijadikan LAPS-SJK. Ini adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Kita tahu dari peraturan OJK yang sudah tersirat ini mengharuskan adanya perlindungan konsumen di lembaga jasa keuangan. Jadi LJK atau lembaga jasa keuangan ini punya kewajiban, mereka harus ada atau wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jadi setiap lembaga jasa keuangan yang bervariasi background usahanya tadi semua harus punya lembaga atau badan untuk menyediakan penyelesaian sengketa atau menerima wadah pengaduan dari konsumennya. Tetapi ketika ternyata di kemudian hari penyelesaian pengaduan yang sudah dilakukan konsumen, nasabah di lembaga jasa keuangan tadi tidak mencapai kesepakatan sehingga timbul sengketa, konsumen ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Nah, yang ada di luar pengadilan sekarang OJK per 2021 bisa melewati LAPS-SJK. Lebih cepat, tersentralisasi, terkonsentrasi, dan juga mengingat makin banyaknya produk-produk keuangan yang bersifat hibrid. Ini penyatuan dari berapa bentuk LAPS sih? Kalau kita lihat ini adalah penyatuan dari 6 bentuk LAPS ya. Ada BAPMI, BAPMI adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Kemudian ada BMAI, Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia. Jadi beragam dari semua sektor jasa keuangan ada di sana. BMDP, Badan Mediasi Dana Pensiun. Kemudian LAPSPI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. BAMPPI, Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Sampai ke BMPPVI, Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Venture Indonesia. Beragam dari pasar modal sampai ke modal ventura, semua akhirnya sekarang diintegrasikan menjadi LAPS-SJK. Next, ini adalah fungsi utama LAPS-SJK, memberikan layanan penyelesaian sengketa yang profesional, kredibel, dan independen.
Aksesibilitas konsumen dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait produk-produk yang sifatnya hibrid dan jumlahnya semakin beragam dan kompleks tadi juga bisa dimasukkan ke dalam wadah LAPS SJK. Meningkatkan kepercayaan konsumen, ini kata kunci yang penting karena Presiden sendiri juga mengatakan fungsi OJK harus segera lebih dimaksimalkan. Wakil Presiden juga meminta OJK bisa berbagi beban dan tanggung jawab untuk bisa menggerakkan roda perekonomian. Membentuk standarisasi proses penyelesaian sengketa di SJK atau sektor jasa keuangan. Sehingga distandarkan di sana ada SOP-nya dan semuanya terintegrasi, terkonsentrasi di satu lembaga saja. LAPS SJK. Next, ini adalah sengketa yang dapat disampaikan ke LAPS SJK. Apa saja? Ini sengketa atas produk dan layanan dari sebanyak 8 industri yang terdaftar di OJK, baik konvensional maupun syariah. Ada perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, pembiayaan, sampai fintech. Anda tahu dari beberapa produk-produk layanan ini memang beberapa hari atau bulan terakhir terpantau ada beberapa kasus yang mencuat di sana dan semoga segera ada penyelesaian sehingga wajah sektor atau lembaga jasa keuangan bisa kembali sehat, kepercayaan masyarakat bisa kembali dan akhirnya roda perekonomian bisa tergerakkan dari lembaga jasa keuangan. Ini produk-produk yang dapat Anda sampaikan ketika terjadi sengketa ke LAPS SJK. Next, ini adalah layanan konsumen OJK per jenis layanan. Kita perwakilan dari perbankan karena ini mengingat skalanya yang paling besar di antara lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Ini penerimaan layanan triwulan yang pertama 2020 kita bandingkan dengan yang kedua. Ternyata menariknya begitu kita masuk ke masa pandemi, ada work from home dan sebagainya, jumlah layanan konsumen yang terdiri dari pertanyaan, informasi sampai ke pengaduan mengalami penurunan. Kita lihat angkanya 1.614 jumlah pengaduan di 6,88%. Ini untuk informasi, kemudian menurun di 9,66%. Kemudian kita lihat dari sisi pertanyaan, layanan pertanyaan juga menurun. Dari 21.562 atau 91,93% menurun menjadi 89,19%, 13.742. Pengaduannya pun juga mengalami penurunan. Pengaduan di 280, 1,19% menurun di 1,15%. Jadi kalau kita lihat secara quarter to quarter memang ada penurunan jumlah pelayanan yang diperlukan. Baik pertanyaan, informasi, dan ini pentingnya ya, pengaduannya juga semakin menurun secara quarter on quarter. Ini total layanan OJK per sektor sebagai gambaran bagi kita bahwa masing-masing memang memiliki penurunan dari sisi jumlah pengaduan, pertanyaan, dan informasi yang diajukan terkait dengan layanan konsumen terintegrasi OJK. Perbankan, industri keuangan non-bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lainnya sampai ke pasar modal, ini semuanya mengalami penurunan secara quarter to quarter. Semoga ini juga semakin merefleksikan bahwa memang pengaduan yang masuk ke dalam OJK berkurang, berarti kasus-kasusnya paling tidak penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara yang terbaik sehingga bisa jadi kasus-kasus yang melibatkan lembaga atau industri jasa keuangan semakin menurun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita benar-benar menunggu sang wasit ini bisa benar-benar memaksimalkan fungsinya. Apalagi sekarang kita punya LAPS SJK. Semoga bisa berfungsi sebagai wasit sehingga duit kita tidak lagi raib.